Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Kamis dalam pekan biasa yang ke-10. Bacaan Injil dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Pius SWD yang sekarang sedang bertugas di Paroki Santo Yohanes Penginjil Masohi, Keuskupan Amboina. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, saya Pastor Pius SWD, misionaris Serikat Sabda Allah yang sekarang bekerja melayani di Keuskupan Amboina, tepatnya di Paroki Santo Yohanes Penginjil Masohi. Pertama-tama saya menyampaikan limpah terima kasih kepada Pastor Eltus yang telah memperkenankan saya untuk membawakan renungan atau refleksi harian, tepatnya di hari ini 11 Juni 2020 pada pesta Rasul Barnabas Martir. Kedua, saya akan membawakan renungan ini di bawah judul Bergantung pada Allah untuk masuk dalam ketidakpastian. Saya mengawalinya dengan men-sharingkan satu ketergantungan saya dalam perjalanan, pergumulan, panggilan, dan hidup harian saya. Saya menyadari sungguh bahwa ketika setelah memiliki HP, handphone, ada satu ketergantungan yang luar biasa. Saya begitu posesif dengan barang yang satu ini, HP. Ketika saya salah menaruh HP saya dan mencarinya, saya begitu gelisah, begitu takut kalau saya kehilangan HP. Entahlah, mungkin karena begitu banyak informasi atau dokumen atau nomor-nomor sahabat-sahabat, kenalan semuanya. Akhirnya saya menjadi begitu gelisah dan seluruh diri serta konsentrasi saya diarahkan pada pencarian HP ini. Sekali lagi saya menyadari bahwa saya begitu posesif dengan handphone. Saudara dan saudariku yang saya kasih, mungkin pengalaman yang sama juga dialami oleh saudara dan saudariku. Kita begitu terobsesi dengan cellphone atau HP. Baik, perayaan kemartiran Rasul Barnabas dan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, bacaan pertama dan bacaan kedua, semuanya mengarahkan kita pada amanat Yesus, yaitu mewartakan kabar sukacita, bukan saja pada bangsa atau etnik tertentu, tetapi bahkan keluar melampaui batas geografis bangsa atau etnik tertentu. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang karena rahmat baptisan menjadi rasul untuk mewartakan kabar sukacita. Kita semua adalah rasul yang dipanggil Tuhan untuk mewartakan dalam cara kita masing-masing sesuai dengan panggilan hidup kita. Namun satu pertanyaan mendasar yang mengiang-ngiang dalam pikiran dan dalam hati saya ketika saya merenungkan firman Tuhan hari ini adalah, kualitas rasul mana yang harus atau mestinya saya hidupi di zaman ini? Kualitas rasul manakah yang mestinya saya hidupi di zaman ini? Baik saudara dan saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, Penginjil Matius menulis amanat dari Yesus kepada ke-12 rasul begini.
Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Janganlah kamu membawa bekal, dan seterusnya. Janganlah kamu membawa ini dan itu, atau janganlah kamu terikat akan ini dan itu. Tetapi bebaskanlah dirimu dan pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Ada 3 hal yang dapat saya petik dari apa yang menjadi amanat Yesus ini. Pertama, hakikat kerajaan Allah yang diwartakan. Hakikatnya adalah membawa kabar sukacita, membawa kabar penyembuhan, membawa kesembuhan, pembebasan dari segala macam keterikatan yang menyesatkan. Kedua, bawalah sukacita itu lewat memberi diri secara total, tanpa pamrih, tanpa menuntut ini dan itu. Ingat, ketika kita sudah memperoleh cuma-cuma, maka berilah dirimu pun dengan cuma-cuma. Dan yang ketiga, belajar untuk tidak menjadi posesif dengan sesuatu apapun di dunia ini. Belajarlah untuk tidak terobsesi dengan sesuatu yang fana, yang sementara. Lepas bebas, tidak mengikatkan diri dengan apapun di dunia ini. Ketiga poin ini dapat saya rangkum dalam satu pernyataan seperti ini. Ketika kita lepas bebas dari segala keterikatan akan dunia ini, hati kita menjadi lepas bebas untuk siap memberi. Dan dari hati yang lepas bebas dan secara total memberi diri ini bakal membawa kesembuhan dan kegembiraan bagi sesama atau bagi dunia. Saudara dan saudariku yang saya kasih, pertanyaan berikut yang bisa menjadi pemandu bagi introspeksi diri kita hari ini. Bagaimana kita dapat menjalani 3 hal di atas? Lepas bebas dari segala keterikatan untuk memberi diri secara utuh atau total, agar kegembiraan dan kesembuhan atau kerajaan sorga itu dapat dihadirkan. Tentang hal ini, perayaan kemartiran Rasul Barnabas dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk menghayati 3 poin di atas. Ingat, nama Barnabas sendiri artinya putra penghiburan. Barnabas, seorang dari Siprus yang nama aslinya adalah Yosef, telah menjadi sangat taat dan bergantung sepenuhnya pada Allah. 1 Lukas menulis dalam Kisah Para Rasul bahwa Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Untuk bisa menjadi lepas bebas dari segala keterikatan duniawi dan bahkan dari kematian fisik, Barnabas senantiasa mendekatkan diri dengan Allah. Untuk bisa menjadi lepas bebas dari segala keterikatan duniawi dan bahkan untuk bisa dapat memberi diri secara bebas dan tidak takut akan kematian yang menimpa, Barnabas senantiasa mendekatkan diri dengan Allah. Roh Kudus sungguh-sungguh menjiwai seluruh hidup dan karya pewartaan Barnabas. Diri dan hidupnya akhirnya benar-benar menjadi sebuah warta gembira bagi umat di Antioquia. Lewat kesaksian Barnabas, jemaat menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan bahkan mereka mengalami kesembuhan dan kegembiraan yang otentik. Saudara dan saudariku, kita pun sadar
jika kita punya banyak keterikatan dengan begitu banyak tawaran dunia. Saya cuma memberi contoh satu, yaitu handphone atau cellphone. Seperti Barnabas, mari kita dekatkan diri dengan Tuhan lewat membaca dan merenungkan kitab suci, lewat doa pribadi atau doa dalam keluarga, apalagi di musim pandemik ini, atau lewat doa dalam komunitas biara atau komunitas kategorial apapun. Dengan bermodalkan dekat dengan Tuhan, kita menjadi lepas bebas untuk mewartakan cinta kasih Kristus dan bahkan menjadi martir sebagaimana yang dialami Barnabas. Dia yang telah berjuang sampai titik penghabisan, sampai mati dirajam di kota Salamis. Hanya dengan bermodalkan dekat dengan Tuhan, kita menjadi lepas bebas untuk melayani Tuhan. Dan dengan sendirinya kita bisa membawa damai, kasih, dan kesembuhan bagi sesama. Dengan demikian, kita siap untuk masuk dalam dunia yang serba tidak pasti. Ingatlah selalu, tidak ada seorang pun yang tahu persis apa yang bakal terjadi, apa yang bakal menimpa hidup kita, kapan hidup kita berakhir. Dan karena itu, bergantunglah pada Tuhan dalam menghadapi semua ketidakpastian di dunia ini. Dan ketergantungan itu kita ekspresikan di dalam doa. Dan dengan doa kita didorong untuk memberi diri secara total atau secara utuh. Tidak dalam hal yang luar biasa, tidak dalam kemartiran yang heroik, tetapi dalam hal yang sederhana. Memberi bahkan dari kekurangan-kekurangan kita, khususnya di musim pandemik, di masa yang sangat sulit saat ini. Kita bakal menjadi Barnabas yang baru, yang menggantungkan seluruh hidup dan nasib kita pada Allah dalam menghadapi segala ketidakpastian dunia ini. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Pius SWD. Semoga Pastor tetap sehat, tetap semangat, penuh sukacita di dalam tugas pelayanan, dan selalu boleh menjadi tanda kehadiran berkat Tuhan sendiri bagi semua umat yang dilayani. Bagi saudara-saudari yang telah mendengarkan Inri dan merasa bahwa ini adalah renungan yang bermanfaat, Anda tidak perlu ragu untuk meneruskannya kepada sesama anggota keluarga, kepada teman, kepada anggota komunitas ataupun kerukunan yang seiman. Dan dengan demikian firman Tuhan boleh didengar semakin banyak orang dan boleh terinspirasi untuk membangun sebuah hidup yang baik, yang benar, untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan manusia. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.